nikah sama almarhum papa. Tapi apa sekarang? Dinda, kamu nggak bisa larang mama untuk menikah lagi. Ma, semenjak mama kenal sama laki-laki yang namanya Raffi itu, mama jadi berubah tau nggak? Mama jadi beda. Asal mama tahu, Raffi itu cuma laki-laki kere yang mau numpang hidup sama keluarga kita, mah. Dinda, kurang ajar kamu Dinda. Jaga mulut kamu ya. Mama nampar aku cuma karena mau ngebela laki-laki itu. Kamu suka apa nggak suka, mama tetap akan nikah sama Raffi. Mama kenapa, Mah? Pandangan Mama kok aneh gitu? Mah, pokoknya sampai kapanpun aku nggak akan pernah setuju mama nikah sama Raffi. Terserah. Mama kenapa jadi kasar kayak gitu sih? Perasaan mama nggak pernah kasar selama ini. Hai Raf. Hai. Masuk dulu yuk. Udah, nggak usah. Aku sini mau ngabarin kalau pernikahan kita udah siap. Dan aku udah siapin penghulunya semua. Jadi nanti kamu tinggal bayar aja, ya. Alhamdulillah. Penghulunya juga udah disiapin. Woi, lo mau nikahin nyokap gue? Gue yang bakal halangin. Kalau perlu, gue bisa bawa orang ke sini buat abisin hidup lo. Dinda, jaga sikap kamu. Mama yang jaga sikap. Ngapain sih pakai ngebelain gembel kayak gini segala? Dinda, keterlaluan kamu. Cuma karena ini, Mama bisa nampar anak kandung Mama sendiri. Lo nggak pantas jadi suami nyokap gue, tau nggak? Tunggu ya. Kamu bakalan terkena ajian jaran goyang. Dan kamu akan tunduk sama aku. Lo jangan pernah mimpi bisa numpang hidup sama keluarga gue. Ngerti? Dinda, Dinda, tunggu Dinda. Dinda, Udah, kamu nggak usah ngejar itu. dia tuh udah kurang ajar sama kamu. Ntar juga dia bakal nurut kok sama aku. Harusnya dia menghormati kamu, Raffi. Udahlah. Kamu nggak usah mikirin hal yang kayak gitu. Sekarang mendingan kamu mikirin aja pernikahan kita. Aku harus bayar. Kamu udah siapin duitnya belum? Oh udah, kamu perlu berapa? Aku perlu 3 juta aja. Ya udah, nanti aku transfer ya. Sebelum pergi, aku sholat dulu ya. Nggak usah sholat yuk. Kita jalan aja. Cuman sebentar kok. Kamu masuk dulu yuk, duduk dulu dalam. Nggak usah. Jalan aja yuk. Sebentar aja ya. Saya bilang jangan sholat ya jangan sholat. Ngerti nggak? Tapi kenapa sih nggak boleh sholat? Lihat mataku. Lihat. Kamu harus patuh dengan apa yang aku perintahin. Dan kamu jangan ngebantah. Iya Raffi, aku akan turutin perintah kamu. Dan satu hal yang harus kamu lakuin. Setelah kamu nikah sama aku, kamu nggak boleh sholat 5 waktu. Atau sholat-sholat yang lainnya. Ngerti? Tapi kenapa aku nggak boleh sholat? Kamu dengerin aku nggak? Kamu jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya lagi, kepala kamu akan sakit. Aduh, kepalaku sakit. Tarik nafas. Dan kamu janji sama aku. Kamu harus nurut apa yang aku perintahin. Iya,
Iya Raffi, aku janji. Aduh. Aji, jangan goyang. Dicemeti otak dan hati Fitria Handayani untuk patuh kepada sang juragan. Tunduk pikiran, tunduk hati, gelap semua dari segala yang suci. Aji, jangan goyang. Yaudah, ayo sekarang kita jalan yuk. Tadi kamu nelpon ada apa sih? Aku tuh lagi kesel. Kesel kenapa? Mama jadi nikah sama cowok yang namanya Raffi itu. Ya, kamu restuin aja kenapa sih? Ya mungkin mama kamu kan butuh teman hidup. Nino, tapi mama itu udah janji sama aku. Mama nggak mau nikah setelah papa meninggal. Lagian kamu tahu sendiri kan, papa meninggal itu masih penuh dengan tanda tanya. Kalau kata dokter, papa meninggal karena kena serangan jantung. Tapi kalau kata paranormal, papa kena santet. Ya udah sekarang kamu tenang dulu ya. Emangnya kenapa sih kamu nggak suka sama pilihan mama kamu? Ya nggak suka aja. Nino, kamu bantuin aku ya. Bantuin apa? Gagalin pernikahan mama sama Raffi. Mau kan? Semoga besok ijab kabulnya berjalan dengan lancar. Enggak. Nggak akan pernah setuju kalau mama nikah sama laki-laki itu. Semakin hari kamu semakin gak sopan ya. Ketuk dulu dong kalau mau masuk kamar mama. Aku tuh kesel sama mama. Aku marah sama mama. Dinda, kamu gak bisa larang mama untuk nikah lagi. Tapi mama udah janji. Dan aku juga gak suka sama Raffi. Mulai besok, kamu panggil Raffi dengan panggilan Papa Raffi. Papa? Gak akan aku pernah manggil dia sebagai papaku. Dan aku yang akan mengganggu hidup mama kalau sampai mama nekat nikah sama laki-laki itu. Kamu ngancem mama. Iya. Kenapa? Kamu lupa ya Dinda, mama yang mengandung kamu dan melahirkan kamu. Mama yang udah digelapin matanya sama laki-laki iblis bermuka manusia itu. Kalau kamu gak suka mama nikah sama Raffi, kamu pergi dari rumah ini. Pergi! Apa istimewanya Raffi ya? Sampai mama jadi berubah gini. Mama rela ngusir aku. Mama ngusir Dinda. Iya, kalau kamu gak bisa terima Raffi sebagai papa baru kamu. Oke, Ma. Dinda bakal pergi dari rumah ini. Dinda nggak akan pernah bisa nerima laki-laki itu sebagai papa Dinda. Jaga mulut kamu, Dinda. Mama ngusir Dinda. Itu tandanya Mama udah nggak ngakuin Dinda sebagai anak kandung Mama lagi. Dinda, dengerin Mama. Semuanya itu akan baik-baik saja kok. Enggak. Semua nggak akan pernah baik-baik aja kalau Mama nerima iblis itu sebagai calon suami Mama. Jangan sebut calon suami Mama dengan kata-kata iblis. Pantes. Emang dia pantes disebut iblis. Untuk sekian kalinya Mama nampar anak kandung Mama sendiri. Dan mulai malam ini, Dinda nggak akan pernah mau ngakuin sebagai anak Mama lagi. Dinda, tunggu Dinda. Dinda! Dinda! Dinda, tunggu! Dinda! Dinda! Dinda, jangan pergi, Nak! Dinda!
Dinda pergi dari rumah. Dia tetap nggak terima aku mau nikah sama kamu. Ya udahlah, kamu nggak usah mikirin masalah Dinda lagi. Nanti juga dia pasti balik kok. Tapi aku terlanjur bilang sama dia, kalau aku nggak mau ngakuin dia sebagai anakku, kalau dia nggak mau terima kamu sebagai papa barunya. Fit, aku kan udah bilang sama kamu cuma dengerin suara aku, bukan suara yang lain. Iya sayang. Lagi juga kamu kan udah terlanjur bilang sama dia kalau kamu nggak mengakui dia sebagai anak kamu lagi, ya kan? Iya. Ya udah, sekarang kamu istirahat sana. Besok kita menikah. Iya. Udah ya. Tega juga ya mama kamu. Masa sih dia nggak mau ngakuin kamu sebagai anak kandungnya kalau kamu nggak mau nerima Raffi jadi papa baru kamu? Kamu percaya sama yang namanya guna-guna? Antara percaya dan enggak sih? Kenapa? Aku yakin mama diguna-guna. Kamu tahu dari mana? Semenjak mama kenal sama iblis itu, mama jadi berubah. Jadi suka marah. Sorotan matanya jadi aneh. Padahal mama yang dulu itu soleha. Mama gak pernah marah. Tutur bahasa mama juga lembut. Dan iblis itu datang sebelum papa meninggal. Setelah seminggu, mama dan aku dikenalkan sama iblis itu. Tiba-tiba papa meninggal. Dan kamu tahu sendiri kan, waktu papa meninggal, dia ngeluarin darah dari lubang hidung dan dari lubang telinganya. Dan darahnya berwarna hitam. Iya, aku ingat. Tapi harusnya tuh kamu jangan pergi dari rumah. Kalau kamu pergi dari rumah, mama kamu pasti bakal makin tersiksa. Dan si Raffi itu pasti bisa langsung menguasai harta mama kamu. Tapi mama yang ngusir aku dari rumah. Oh ya? Ya pokoknya kamu tuh tetap harus menjaga harta orang tua kamu. Harta papa kamu yang diwariskan ke kamu sama mama. Kalau kamu pergi dari rumah, mama kamu bakalan tersiksa. Dan si Raffi itu pasti langsung menguasai harta mama kamu. Kamu bener. Jadi aku harus pulang ke rumah. Gini aja, besok kamu datang ke acara ijab kabul mama kamu. Terus kamu pura-pura terima mama kamu nikah lagi. Enggak. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu terjadi. Itu sama aja aku ngerestuin mama buat nikah sama iblis itu. Din, dengerin dulu. Kamu cuma pura-pura nerima dia. Dari situ kan kamu bisa ngawasin dia. Nah, setelah itu kita cari cara lain supaya bikin mereka nggak akur. Akan lebih hancur nasib mama kamu. Dan kamu nggak akan terima apa-apa kalau kamu ninggalin rumah itu. Balik ke rumah lagi ya. Saya terima nikah dan kawinnya Fitria Ramadhani binti Asep Suhendar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semuanya udah ngumpul di Jumat berkah ini. Nih, ada apa nih rame-rame kayak gini? Ayo, bubar! Sayang, ini kan kebiasaan almarhum suami saya bersedekah di hari Jumat. Oh, lu bagi-bagi duit ya? Itu pada punya kuping gak sih? Ayo, bubar! Bolot semuanya. Kamu nih apa-apaan sih? Kamu nggak boleh ngusir mereka kayak gitu. Ini tuh amanat dari papa aku. Papa kamu tuh udah mati. Dan sekarang kamu tinggal sama aku. Lihat sini, lihat. Kamu sekarang tinggal sama aku. Dan kamu harus dengar apa kataku. Dengan jaran goyang gak sulit menjinakkan kamu. Kamu harus jinak sama aku, Dinda.
Dinda kenapa? Saya jinakin dia supaya dia nurut sama kita. Kamu udah buat kesalahan. Ayo, ikut aku. Ayo, ikut aku. Ayo. Sini. Dengar ya? Saya nggak suka kamu ngamburin duit ini. Dan kamu tuh nggak penting tau nggak sedekah-sedekah. Buat apa sih? Itu bukan kewajiban kamu. Selama kamu jadi istri aku, kamu harus 24 jam di rumah. Kamu nggak boleh ketemu teman-teman kamu, ya? Dan kamu harus ngelainin apa kata aku. Iya sayang. Sekarang kamu bikin aku kopi. Iya. Buan! Kenapa sih kayak orang linglung kayak begitu? Ini sayang minumnya. Kenapa kamu kasih gula? Aku lupa. Lupa. 3 kali aku udah bilang sama kamu, aku nggak suka pakai gula. Iya maaf. Aku bikinin lagi ya. Itu ada suara bel. Kamu nggak dengar? Iya aku dengar. Lihat siapa yang datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dindanya ada? Kamu itu Nino pacarnya Dinda kan? Iya tante. Saya ingatkan sama kamu ya. Jangan pengaruhi Dinda untuk benci sama papa barunya. Dan jangan pengaruhi dia untuk benci sama saya, mamanya sendiri. Insya Allah saya nggak akan pengaruhin Dinda sama hal-hal yang buruk tante. Benar kata Dinda, mamanya udah berubah. Saya boleh ketemu sama Dinda tante? Silakan masuk, saya panggil dulu. Iya. Siapa? Pacarnya Dinda. Pacar. Iya, aku panggil Dinda dulu ya. Gue yakin iblis itu pasti pakai guna-guna. Wah, jahat banget sih kalau emang itu bener. Dinda, pacar kamu datang nyariin kamu. Mama mau nanya deh sama kamu. Kamu cinta sama Nino? Aduh udah deh Ma, gak usah nanya-nanya. Ada keperluan apa kamu ketemu sama Dinda? Om, nggak ada apa-apa kok. Cuma mau ketemu aja. Saya nggak ngizinin kamu ngomong sama Dinda, apalagi ketemu sama dia. Wah, emangnya kenapa Om? Gak ada yang bisa halangi aku buat ketemu sama siapapun. Dinda, Sekarang kamu bisa kasar seperti itu sama aku. Tunggu waktunya. Ibarat bom waktu, ini akan meledak. Aku tinggal ngeterakin jangan goyang, kamu akan berlutut. Dinda, kurang ajar kamu ya. Jaga sikap kamu ya. Minta maaf. Apa mah? Minta maaf sama dia. Sorry, nggak bisa. Kurang ajar kamu. Udah biarin aja. Ya udah yuk, kita pergi aja dari sini. Om tante, saya permisi. Dinda mau kemana kamu? Dinda, Udah, Dinda. udah. Udah, biarin aja. Dinda, tunggu bentar. Kamu tuh seharusnya nggak kayak gitu. Tapi kamu nggak tahu apa yang aku rasain, Nino. Ada apa? Lihat sini, lihat. Kamu sekarang tinggal sama aku. Dan kamu harus dengar apa kata aku. Kita doain aja sekarang. Semoga Raffi itu pilihan terbaik mama kamu, ya. Tapi aku udah benci banget sama mama aku sekarang. Nggak boleh gitu. Kamu harus nyingkirin perasaan itu jauh-jauh.
nggak baik. Sifat mama yang berubah yang bikin aku jadi kesel. Apa yang dilakuin mama kamu itu di bawah pikiran sadarnya. Aku juga ngerasain itu kok. Kamu mau bantuin aku kan? Insya Allah aku pasti bantu. Din, kamu kenapa? Aku ngerasain telinga aku berdengung. Ya udah sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam, terus istighfar. Ayo. Astagfirullahaladzim. Terus Astagfirullahaladzim. gimana? Masih berdengung? Aji, jangan. Kenapa lagi? Aku dengar suara iblis itu. Raffi. Terus apa yang kamu dengar? Hah? Aji, jangan. Haji jaran goyang. Kenapa kamu? Kepalaku rasanya kosong. Kamu lagi mikirin apa? Mikirin aku atau mikirin yang lain? Aku nggak tahu. Dengerin aku. Sekarang kamu kasih tahu. Di mana kamu naruh surat-surat berharga almarhum suami kamu? Buat apa? Aku kan suami kamu sekarang. Dan kamu istri aku. Jadi semua surat-surat itu harus aku balik nama atas nama aku. Tapi surat-surat tanah dan rumah itu mau diwariskan ke Dinda. Iya, aku tahu. Tapi aku mau balik nama dulu. Kamu harus dengerin apa kata aku dan kamu nggak boleh ngebantah apa yang aku bilang. Tapi aku nggak berani, Raf. Lihat, Sakit, Raf. Aduh. kalau kamu ngebantah, kamu akan ngerasain sakit. Aduh, Raf. Kamu lebih milih sakit kepala kamu atau kamu mau kasih tahu aku di mana kamu nyimpan surat-surat berharga itu, ah? Iya, aku kasih tahu, iya. Gitu dong. Aku ini kan suami kamu. Ayo, sekarang anterin aku. Di mana kamu nyimpan surat-surat itu? Di kamar rahasia. Ayo, anterin aku. Ayo! Itu. Akhirnya aku bisa nguasain hartanya Guntara. Kau buka buruan. Kan kamu yang tahu kodenya. Buruan! Kok kosong sih? Hah? Aku juga nggak tahu, Raf. Kamu nggak usah pura-pura bego deh. Nggak tahu. Kau pasti bohongin aku kan? Aku nggak tahu. Kau berani bohongin aku? Hah? Kau berani bohongin aku? Enggak, Raf. Ampun, Raf. Dinda, jangan-jangan dia yang menyembunyikannya. Raf. Aku mau nanya sama kamu. Kamu mau patuh sama aku? Atau kamu mau tersisa karena kamu nggak patuh sama aku? Aku istri kamu. Pasti aku akan patuh sama kamu. Ya kalau kamu patuh sama aku, kamu harus cari dong itu di mana surat-surat berharga itu. Aku nggak tahu kenapa dokumen-dokumen penting itu bisa hilang. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu cari sampai dapat. Dan kamu jangan nyesel kalau misalkan aku memperlakukan kamu jadi pembantu. Jangan, Raf. Jangan perlakukan aku seperti itu. Ya kamu cari dong. Apa yang aku pengen? Iya. Nanti aku tanya Dinda ya. Mungkin dia tahu. Iya. Kamu tanya Dinda. Dan kamu bujuk dia supaya dia kasih tahu di mana surat-surat itu. Gue mimpi pacaran sama iblis itu. Dan gue sampai nikah sama iblis itu. Enggak. Ini semua gak boleh terjadi.
ada siapa-siapa. Ini berapa, Bang? Itu goceng. Pete mana? Oh, pete nanti dari kos dulu deh. Awet muda lagi dong. Nikah sama laki-laki yang jauh lebih muda. Hati-hati loh Bu Fitria sama dia. Maksud Bumi apa? Bu Fitria itu kan punya warisan yang banyak dari almarhum suaminya. Jangan-jangan dia mau nikahin Bu Fitria hanya karena harta doang. Hati-hati loh, kena jalan goyang. Ya, Bu. Astagfirullahalazim. Zaman sekarang masih percaya kayak gituan aja, Bu. Lah, itu kan ada lagunya. Ya nggak ya, Ibu? Iya, Bu. Tok Markotom lagunya. Insya Allah, Bu. Suami saya nggak kayak gitu. Aji, jangan goyang. Dicemeti otak dan hati Dinda untuk patuh kepada sang juragan. Tunduk pikiran, tunduk hati, gelap semua dari segala yang suci. Aji, jangan goyang. Aji, jangan goyang. Loh. Kenapa gue jadi terpaku di sini? Terus kenapa badan gue jadi lemes kayak gini? Jangan goyang membuat kamu luluh lantak dan jatuh ke pelukanku. Dinda. Kamu kenapa? Enggak. Aku nggak kenapa-napa. Setelah mama kamu, aku akan nikahin kamu, Dinda. Dari mana kamu? Si habis beli sayur. Udah kamu tanya sama Dinda. Tanya apa? Surat tanah, harta, sama semua warisan almarhum suami kamu. Oh iya sayang, nanti saya tanya Dinda ya. Tanya sekarang. Iya sayang. Dinda. Lagi ngapain kamu? Lagi chatting sama pacar aku. Mama mau tanya sama kamu. Di mana surat-surat berharga milik Papa? Surat tanah, surat rumah, dan emas-emas batangan Papa. Di mana? Kenapa mama nanya sama aku? Kan mama sama papa yang nyimpen di ruang bawah tanah. Gak ada di kamar bawah. Kamu gak usah pura-pura gak tahu ya Dinda. Siapa yang pura-pura ya emang gak tahu? Jangan bikin Mama marah ya. Mau nuduh aku gitu? Mama kasih waktu ke kamu untuk kembaliin. Kalau nggak Mama laporin kamu ke polisi. Enak aja mama mau laporin ke polisi. Atau jangan-jangan sebenarnya mama kan yang pura-pura. Mama bilang hilang biar aku nggak dapat warisan dari papa. Iya kan? Kok kamu malah nuduh Mama? Ya karena mama yang nuduh aku duluan. Mau kemana kamu? Pergi. Di sini aja. Kamu harus lupain semuanya. Dan yang kamu inget cuma aku. Kamu nggak boleh ngelihat yang lainnya kecuali aku. Dan kamu hanya dengerin aku, bukan yang lain. Dan kamu harus ngerasain rasa yang paling dekat, yaitu cuma sama aku. Dia mulai terkena pengaruh. Gue jadi ngerasa aneh sama diri gue sendiri. Gue kok jadi ngerasa nyaman ya natap si Raffi. Apa yang kamu rasain sekarang? Tenang. Damai. Cinta? Kalian sedang apa? Dinda cinta sama aku. Seperti kamu cinta sama aku. Apa? Biarlah keduanya saling membenci, tapi sama-sama cinta sama aku. Jangan Raffi. Kamu nggak boleh mencintai Dinda. Aku akan nikahin Dinda, seperti aku nikahin kamu. Tapi itu nggak benar.
Mas Raffi. Mas Raffi sayang sama Dinda. Iya. Aku sayang sama Dinda. Dan aku akan nikahin kamu. Kamu keterlaluan. Dia itu anakku, Raffi. Mama nggak boleh halangin aku buat nikah sama Mas Raffi. Ilmu ajian jaran goyangku benar-benar masih manjur. 2 wanita sedara aku nikahi. Dan ini akan memperkuat ajian jaran goyang. Aku yakin Dinda tahu di mana surat-surat berharga disimpan almarhum papanya. Dinda, sekarang kamu pergi ke pacar kamu dan kamu putusin dia. Iya, Mas. Jangan, Dinda. Jangan. Diam kamu. Jangan pernah menentang apa kata-kata saya. Dan kalau kamu menentang, kamu akan sakit kayak ditusuk pisau. Aduh. Raffi. Au. Ampun, Raf. Jangan sakitin aku, Raf. Saya nggak sakitin kamu, tapi kamu yang sakitin diri kamu sendiri. Aku jalan dulu ya, Mas. Ya. Kamu mau putus? Iya, Ya kenapa minta putus? Kita itu udah punya rencana mau tunangan loh. aku mau nikah sama Raffi. Raffi itu suami mama kamu. Iya, terus? Emang kenapa? Ada yang salah? Ya jelas salah, Dinda. Dinda pasti dalam pengaruh magic. Dia kan selalu benci Raffi. Ini bukan karakter Dinda. Ah, udahlah. Pokoknya kita putus. Gak bisa. Aku gak mau putus. Istighfar, Dinda. Banyak-banyak zikir supaya kamu gak kena magisnya si Raffi. Kamu tuh harus ingat, kamu itu benci sama Raffi. Orang yang selalu kamu bilang iblis. Lo salah. Gue gak pernah benci sama Raffi. Gue cinta sama dia. Dinda, kamu itu udah dirasuki sama setan, tau gak? Enak aja lo bilang gue kerasukan setan. Udah ya, pokoknya kita putus. Bye. Dinda, tunggu. Aduh, kepalaku sakit. Kamu kenapa sih? Lagian aku bingung sama kamu deh. Kenapa sih kamu nggak setujuin kalau aku nikah sama Dinda? Tolong, Raf. Jangan siksa aku, Raf. Sakit, Raf. Aku nggak pernah nyiksa kamu kok. Kalau kamu kayak gini terus, kamu yang nyiksa diri kamu sendiri. Sakit, Raf. Panas. Badanku panas semua. Kenapa aku, Raf? Kamu lupa sama apa yang aku bilang. Kepalaku sakit, Raf. Kalau Ampun. kamu terus ngebantah apa kata-kata aku, kamu akan kayak gini. Kamu akan ngerasain sakit. Kepalaku sakit, Raf. Ampun, Raf. Ya makanya jawab. Kamu setuju nggak kalau aku nikah sama Dinda? Hah? Ampun, Raf. Sakit. Ya udah jawab, makanya kamu izinin aku nggak nikah sama Dinda. Iya. Kamu gak akan bisa nikah sama Raffi. Lepasin tangan aku. Kamu kok berani nampar aku? Nampar malaikat pun aku berani. Jangankan nampar, abisin kamu juga aku berani. Dan satu lagi, aku gak perlu izin buat nikah sama Raffi. Iya, aku izinin kamu nikah sama Dinda. Aku dalam pengaruh apa ini? Apa ini yang namanya gendam? Fitri harus aku garap lagi supaya dia nggak sadar. Alam bawah sadarnya harus aku kuasain dan kendalikan. Gimana? Udah nggak sakit lagi sekarang? Sudah hilang. Lagian kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh harusnya berpikir positif, tau nggak? Ini sama aja aku ngebahagiain kamu juga dan ngebahagiain Dinda. Lagi juga kamu aman dong, harusnya warisan kamu nggak akan lari kemana-mana. Tapi aku sudah berdosa besar. Ah, udahlah. Ngapain sih kamu mikirin dosa? Yang ada nanti kamu bakal sakit lagi. Mau kemana kamu? Aku mau sholat duha. Ngapain sih kamu mau sholat? Udah nggak usah ada ibadah di rumah ini. Dengerin aku aja.
Tapi aku butuh sholat. Aku nggak mau masuk neraka. Kalau kamu nggak dengerin apa kata aku, kamu bakal ngerasain sakit. Lebih kayak kamu di neraka. Tapi aku butuh sholat, Raf. Raf, sakit, Raf. Kamu kenapa sih? Kok kamu nggak jadi sholat? Sakit. Tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Safitri binti Guntara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Raffi, aku minta cerai. Biarin aku yang ngalah. Kamu boleh milikin rumah ini. Aku ikhlas. Tapi biarin aku keluar dari rumah ini. Biarin aja dia keluar dari rumah ini. Ceraikan aja dia. Aku nggak akan cerain kamu dan nggak ada yang keluar dari rumah ini semuanya. Gawat. Pengaruh jarang goyang mulai hilang dari dalam diri Fitria. Ini bahaya kalau hilang sama sekali. Aku mulai sadar. Aku terpedaya olehnya. Selama ini aku hidup di bawah alam sadar dan dikendalikan oleh laki-laki ini. Ya Allah, aku sudah keluar dari perintahmu. Aku mau tanya sama kamu. Soal apa? Kamu itu punya Allah apa enggak sih? Pengaruh jarang goyang bener-bener hilang. Aku nggak berhak buat jawab itu. Sini. Jangan kamu tanya soal itu lagi ya. Kamu udah pukul aku, Raf. Aku akan laporin kamu ke polisi. Sana kamu lapor ke polisi. Saya nggak takut. Kamu tuh maunya apa sih? Kamu diam di rumah. Jangan ngomong apa-apa. Ngerti kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nino. Ini Mbak Roso. Jadi kedatangan dia ke sini dia mau membuka satu rahasia dan setelah itu dia mau menyerahkan diri ke kantor polisi untuk menebus semua kesalahannya. Maksudnya? Sebelumnya, saya mohon maaf Nyonya. Selama ini, saya merasa dikejar-kejar dosa. Dan saya ingin bertobat Nyonya. Saya nggak ngerti, Nino. Tentang kematian suami Nyonya. Beliau mati bukan karena serangan jantung Nyonya. Mas Rapi yang meminta saya untuk mengirim santet penyakit yang mematikan Nyonya. Ya Allah, kenapa kamu mau
disuruh membunuh suami saya. Tenang ya. Baroso ini akan membongkar semua kejahatannya si Raffi. Karena si Raffi itu belajar ajian-ajaran goyang sama Baroso ini. Saya juga tidak menyangka selama ini saya mengajarkan Mas Raffi ternyata untuk keburukan. Setelah ini saya akan ke kantor polisi untuk menyerahkan diri saya atas kesalahan-kesalahan saya, Nyonya. Suami tante ada di dalam. Dia lagi pergi sama Dinda. Kalau gitu, saya pamit, Nyonya. Bentar Mbak. Tante, satu hal lagi yang paling penting. Sekarang Baroso udah ngebersihin semua pengaruh negatif ajian-ajaran goyang yang ada di dalam diri Tante. Tinggal yang ada di dalam diri Dinda yang belum hilang. Ya Allah, terus Dinda gimana? Saya akan bersihkan, Nyonya. Ya udah kalau gitu saya sama Baroso pamit ya Tante. Nino, terima kasih banyak ya Nino. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang ada yang janggal dengan meninggal dunianya Mas Guntara. Mas Guntara tiba-tiba jatuh dan meninggal. Dokter bilang itu serangan jantung. Tapi selama hidupnya, Mas Guntara sehat walafiat. Gak pernah punya riwayat serangan jantung. Ya elah, nangis lagi. Nggak capek apa nangis mulu? Kenapa kamu? Kamu kenal kan sama laki-laki yang namanya Mbah Roso? Dari mana dia tahu nama itu? Kenapa? Kamu kaget? Kamu tahu dari mana? Kamu belum jawab pertanyaan aku. Kamu itu sahabat baik dari suami aku. Tapi aku ternyata salah. Kamu menginginkan aku dan harta suami aku. Kamu nih ngomong apaan sih? Kamu Jaga omongan kamu ya. Kamu hanya iblis yang tega membunuh sahabatnya sendiri dengan keji. Kamu santet suami aku. Hanya iblis yang menikahi istri sahabatnya dengan guna-guna. Dan hanya iblis yang menikahi putri kandung dari istrinya. Dari mana kamu tahu semua itu? Tadi laki-laki yang bernama Baroso datang ke rumah ini. Gawat. Baroso tahu dari mana rumah ini? Tolong jawab. Apa benar kamu menyuruh Mbah Roso untuk menyatet suami aku? Itu nggak bener. Kamu jangan tutup-tutupin lagi, Raffi. Sebentar lagi polisi akan menjemput kamu ke sini. Polisi nggak akan nangkep aku. Karena emang nggak ada buktinya aku ngebunuh dia. Jadi benar kamu yang membunuh suami aku. Oke. Kamu nggak usah teriak-teriak. Dinda! Papa kamu dibunuh sama bajingan ini, Dinda! Dia teriak. Saya tampar lagi kamu, ya mau? Dinda! Dia! Dinda, dengerin Mama. Papa itu dibunuh sama Raffi. Dia itu bajingan, dia itu pembunuh. Mama ini kenapa sih? Mah, udah jelas-jelas Papa itu meninggal karena serangan jantung, bukan karena dibunuh. Enggak, Dinda. Tadi Nino kesini sama laki-laki yang namanya Mbah Roso. Mbah Roso itu adalah paranormal yang bisa menyatet orang. Dan dia dibayar sama Raffi untuk menyatet Papa sampai meninggal. Alah udahlah, Mah. Gak usah percaya sama omongan orang lain.
Kita itu harusnya percaya sama omongan Mas Raffi. Mama dan kamu sudah kena ajaran goyang dari Raffi. Dinda, ayo kita buang mama kamu dari sini. Dia mau ngajuin rencana kita. Di mana? Ayo, ikut aku. Kita buang mama kamu ke situ. Habis kita buang, kita bulan madu ke luar negeri. Ya udah yuk. Mama aku kenapa ya? Dinda mulai sadar. Siapa nih yang bersihin pengaruh jaran goyang di otaknya? Mama kamu ini bahaya banget. Dia bakal ngajuin pernikahan kita. Nikah? Kita nikah? Gawat. Aku harus buru-buru membuang Fitria sebelum Dinda ngalamin kesadaran penuh. Ma bangun, Ma. Ma bangun. Di mana ini Dinda? Nanti Dinda jelasin ya, Ma. Ini sekarang kita ke kantor polisi yuk. Dinda habis mukul dia. Dinda takut dia meninggal, Ma. Dinda, ya udah yuk. Mama tenang aja ya. Mama jangan sedih. Dinda baik-baik aja kok Ma di sini. Ini semua cuma sementara, Ma. Dinda cuma dikasih ujian kecil sama Allah. Semoga Allah menerima tobat kita ya. Kalau saja bisa, sayang. Mama yang menjalani hukuman ini. Ma, Dinda gak kenapa-napa. Selama di penjara, Dinda mau fokus sama agama, sama ibadah. Biar nanti Dinda bisa hatam Al-Quran, Ma. Iya sayang. Amin.